Ketika pada batu dan dapat berubah secara signifikan dan tekanan spesifik seperti persamaan ideal mungkin lebih sesuai. Jadi, sementara konsep dasar hukum pun tidak berlaku, dan atau tepat dalam hukum viskositas kita dan kasus terkhusus seperti itu dan atau deskripsi yang lebih akurat yaitu bagaimana aliran eksistensi suatu sistem berbeda dan apakah terdapat situasi dari aliran kemudian memiliki dampak signifikan. Sebab aliran termular adalah jenis aliran berbeda di mana partikel berbeda itu berbeda dalam lapisan-lapisan yang rapi sepanjang satu sama lain tanpa terjadi percampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Di sisi lain, aliran terbulat adalah aliran di mana partikel berbeda bergerak secara acak dan terjadi percampuran yang kuat antara lapisan-lapisan berbeda. Pada sistem berbeda, aliran-aliran dapat mempengaruhi efisiensi dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu reduksi gesekan. Aliran-aliran biasanya menghasilkan gesekan yang rendah antara berbeda dan permukaan. Ini dapat mengurangi energi yang diangkat. Gesekan dan pendekatan yang kedua yaitu pembawaan dapat menghasilkan transfer arus yang lebih baik dari beberapa aplikasi seperti penggunaan arus elektrika atau antara beda dan penggunaan benda yang berbeda. Yang ketiga yaitu pengukuran yang lebih akurat. Aliran-aliran seringkali lebih mudah untuk diukur dan diprediksi secara matematis. Perilaku partikel berbeda lebih teratur dan dapat didekati dengan persamaan
Dan meskipun aliran arus dengan efisiensi, aliran dari aliran menengah ke turbulent dapat memiliki dampak signifikan. Efisiensi karena persamaan kuat antara lapisan-lapisan feeder yang dapat mempercepat distribusi panas. Ketiga yaitu peningkatan tekanan. Lalu menghasilkan besar pada aliran yang dapat mempengaruhi atau interaksi dengan sistem. Dan dalam desain sistem feeder terhadap efisiensi, hasil panas, dan kebutuhan sistem secara keseluruhan. Terkadang untuk mencapai keseimbangan optimal antara efisiensi dan juga performa, dilakukan analisis yang cermat terhadap karakteristik aliran dan sistem tersebut. Yaitu apakah persamaan aliran dengan kuasa tetap relevan dan situasi aliran atau pada skala mikrofeeder. Ini dijelaskan persamaan aliran dengan kuasa itu ada persamaan dibagi dengan berapa kita dibagi dengan kali. Laju aliran adalah sensor pipa, eta adalah viskositas feeder, dan T adalah perbedaan tekanan antara pipa dan L adalah panjang pipa. Namun, persamaan dengan kuasa yang berlaku untuk persamaan dengan kuasa secara langsung sudah menyebabkan sedang dan frekuensi panas tidak lagi linear. Bedanya menyebabkan kompleks seperti atau motif bintang untuk menggambarkan karakteristik aliran keroyokan. Yang kedua yaitu skala mikrofeeder. Pada skala mikrofeeder efek seperti dan distribusitas motif dapat menjadi signifikan. Semua bentuk dan efek-efek ini seperti Newton-Navier-Stokes yang mengindikasi skala mikrofeeder mungkin sesuai daripada persamaan dengan kuasa. Yang ketiga yaitu ketidakpastian parameter. Persamaan dengan kuasa kapasitas feeder, ciri-ciri pipa, perbedaan tekanan, dan juga panjang pipa. Ketidakpastian dalam parameter-parameter ini seperti variasi viskositas, suhu dan konsentrasi atau ketidaksamaan pipa dapat mempengaruhi keandalan dan memprediksi karakteristik aliran. Jadi, sementara persamaan aliran dengan kuasa dapat memberikan perkiraan yang baik untuk aliran linear dari pipa dengan volume tertentu dan model ini tidak selalu relevan situasi aliran pada skala mikrofeeder. Dalam kasus-kasus tersebut perlu menggunakan model-model yang kompleks dan sesuai dengan kondisi aliran yang spesifik. Tanda yang kedua dari bentuk yang pemicu tapi digeser suatu feeder berdasarkan hubungan feeder. Jawab
proporsional dengan perbedaan proporsi dari posisi keseimbangan. Namun, dalam konteks feeder, hukum tidak berlaku secara langsung karena feeder tidak memiliki sifat elastis seperti gas. Namun, dapat konsep analogi yang digunakan relatif feeder yang disebut viskositas. Viskositas adalah sifat dalam feeder yang menentukan seberapa mudah feeder itu mengalir. Semakin besar viskositasnya, maka semakin besar gaya geser yang akan dialami oleh feeder saat mengalir. Dalam konteks ini, viskositas dapat mengalami gaya geser yang dialami oleh feeder dengan cara yang mirip dengan gaya restoratif pada proses elastis dalam bentuk. Misalnya, jika kita memiliki dua feeder dengan viskositas yang berbeda, feeder dengan viskositas lebih besar akan mengalami gaya geser yang lebih besar dibandingkan dengan feeder yang memiliki viskositas yang lebih kecil. Hal ini bisa dianalogikan dengan perbedaan tata kelola gas. Gas yang kaku akan memberikan gaya restoratif yang lebih besar saat ditarik atau ditekan. Jadi, dalam kasus gaya geser pada feeder, viskositas memainkan peran yang mirip dengan kemampuan gas dalam bentuk. Gas yang bisa viskositas maka semakin besar gaya geser yang akan dilakukan. Yaitu, jika saya bisa menyusul dibuatkan koordinasi bagus seperti persepsi, maka simpulan saya sangat dibuat akan jika pesawat berada di udara, tekanan udara di sekitar saya akan berubah bergantung pada kecepatan udara di sekitar saya menjadi dan juga pesawat memiliki fleksibilitas dalam mengalami kondisi tekanan dan gaya aerodinamis terjadi saat tidak berudara. Meskipun saluran gambar dapat biasanya desain khusus menggunakan teknologi modern desain pesawat juga dapat membantu mengurangi dari saluran gambar kekosongan dan kenyamanan penerbangan. Yaitu apakah percepatan gravitasi memberikan pada pasangan medan kosong yang dijelaskan dalam kesalahan medan kosong percepatan gravitasi pada saat langsung terlihat. Asal digunakan dalam pipa aliran tersebut adalah aliran minus dan memiliki viskositas yang konstan. Menyatakan bahwa laju aliran atau G dalam pipa bergantung pada perbedaan tekanan antara dua sisi pipa, viskositas G bereta dan radius dari pipa. Adalah sebagai berikut. Ini sangat penting. Percepatan gravitasi dalam dalam pesantren ini, tetapi dalam konteks dalam vertikal, percepatan gravitasi dapat mempengaruhi vertikal. Kita sepanjang signifikan perbedaan tingkat di dalamnya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Namun, dengan persamaan pasal apresiasi secara seperti aliran gambar dan viskositas konstan
menggunakan analisis dan variabel dalam persamaan menjadi lebih jelas. Grafis aliran juga lebih kompleks seperti aliran turbulen, faktor-faktor tambahan seperti kecepatan bulan dan koefisien gesekan kinetika dapat memperhitungkan peran kecepatan gravitasi dan itu dari bukti yang diterapkan ini satu dan kestabilan dalam observasi pada waktu. Untuk sekretaris dan kestabilan dalam observasi di bawah air. Salah satu cara pada desain kapal selam adalah menggunakan perhatian yang sifat elastis dan struktur kapal. Bagian ini sirip menjadi kapal selam. Dalam juga memungkinkan turbulensi. Observasi juga terus kapal selam. Jadi meskipun tidak secara langsung konsep elastisitas dan stabilitas diterapkan pada desain kapal selam itu bagaimana kualitas material konsisten di seluruh level dan kinerja praktik elektron. Itu diperhatikan dalam proses itu proses setelah proses pembuatan selesai
itu bagaimana adalah perbedaan keterangan eta adalah kita dalam desain sistem kayak seperti sistem dan pilih yang keempat itu apakah ada kondisi ada penyebab tidak menurut tersebut terjadi spesifikasi tidak katakan adalah fungsi dasar spesifikasi yang biasanya diterapkan pada pendekatan tidak untuk menyatakan bahwa gaya yang diberikan sebanding dengan informasinya selama ia tersebut tetap berada dalam batas juga seperti saya dan Bangladesh perilaku yang berbeda tidak memiliki bentuk mereka mengalir dan dapat mengalami informasi tanpa meninggalkan batas salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan ekstensibilitas berita adalah model linear diskripsi dan diskriminatif tidak menggunakan respon komputer dan diberikan dalam bentuk tekanan dan perubahan yang juga tidak dilakukan dengan situasi di aliran ada respon sebenarnya dari waktu pada kondisi model spesifik berbeda dengan situasi yang dihadapi. Kedua yaitu bagaimana aliran linear akan merasa panas dan masak dari suatu sistem. Apakah ada aplikasi praktis di mana aliran linear lebih diinginkan daripada aliran turbulent? Jawab
campuran signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Setelah konveksi transfer panas, terasa aliran laminar memiliki beberapa karakteristik yang mengenai efisiensi tersebut. Yang pertama yaitu transfer panas. Dalam aliran laminar, transfer panas terjadi dengan cara konveksi, konveksi dan radiasi. Aliran laminar cenderung menciptakan profil suhu yang lebih stabil di sepanjang lintasan aliran, karena tidak ada pecahan yang signifikan antara lapisan-lapisan berikut. Hal ini dapat memudahkan kontrol suhu dalam proses pemanasan baik itu reaksi massa. Misalnya dalam proses pengecasan atau pembuatan pertahanan dari sebuah fluiden dapat dilakukan kembali dalam aliran laminar karena tercampuran antara beda yang berbeda berlapis daya. Aplikasi praktis di mana aliran laminar digunakan pada aliran bergerak microfluiden. Aplikasi seperti pembuatan microchip atau fluidik aliran laminar sering digunakan untuk memungkinkan berbagai proses yang seperti pemeriksaan partikel dan seterusnya biologis. Dalam proses pemeriksaan seperti elektronika atau elektronika atau pembentuk makanan, aliran laminar dapat mengisi tampilan dalam yang disajikan, yaitu analisis laboratorium. Dalam eksperimen laboratorium yang membutuhkan transformasi aliran laminar sangat digunakan untuk pengembangan dan dari turbulensi. Namun, tidak semua informasi dalam aplikasi dalam cepat atau yaitu tanpa konsekuensi dari setiap parameter dalam kesehatan ion seperti tensi tabung, perbedaan tekanan, kadar tabung, dan viskositas fluid. Persamaan aliran universal digunakan membedakan aliran laminar atau non-turbulen dalam tabung berubah. Persamaan ini menyatakan kalau laju aliran atau dalam tabung tersebut terbangun. Maka semakin besar pula laju aliran. Terjadi karena peningkatan ruas penampak tabung mungkin dapat berbeda dari setiap satuan partikel. Kedua itu perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan P antara dua titik dalam tabung menentukan daya dorong umur kita melalui tabung. Jadi semakin besar perbedaan tekanan, maka semakin besar pula daya dorongnya. Terus semakin besar lagi aliran fluid. Yang ketiga yaitu panjang tabung. Panjang tabung adalah mempengaruhi resistensi tekanan. Semakin panjang tabung, semakin besar pula resistensi terhadap aliran fluid. Ini berarti kalau semakin panjang tabung, semakin rendah aliran fluid. Sehingga semua parameter lainnya akan tetap konstan. Yang keempat yaitu viskositas fluid. Viskositas fluid atau eta merupakan ukuran dari ketahanan internal dari fluid terhadap aliran. Jadi semakin tinggi viskositas fluid, semakin besar resistensi terhadap aliran dan semakin lambat laju aliran. Dan dalam persamaan aliran atau parameter saya bersama-sama laju aliran fluid dalam satu fluid dengan setiap parameter yang memiliki kontribusi fluid terhadap aliran. Yang baik-baik pertanyaan dari versi Ukraina. Ini kalau kedua satu-satu saja tidak memperlukan yaitu bagaimana untuk dapat diterapkan pada fluid. Mengingat biasanya fluid ini diasosiasikan dengan deformasi aktif pada jawab
meskipun bentuk secara tradisional diasosiasikan dengan deformasi elastis pada benda padat dan dasarnya juga dapat digerakkan pada benda dalam bentuk yang dimodifikasi. Dasar dari bentuk adalah gaya yang diterapkan pada sebuah benda itu sebagai yang perubahan deformasinya. Dalam konteks beda, perubahan deformasi ini dapat diinterpretasikan sebagai beda dari perubahan dalam volume atau bentuk beda. Bentuk beda biasanya dinyatakan dalam bentuk yang berbeda daripada benda padat dengan variabel yang relevan. Salah satu formulasi yang umum adalah bentuk beda misalnya. Dalam konteks ini, gaya yang diterapkan pada beda dibanding dengan perubahan kecil tekanannya. Bentuk untuk beda Newtonian akan dinyatakan dalam bentuk FA dp per dx. F adalah gaya pergerakan berbeda, L adalah luas permukaan beda, P adalah tekanan dalam beda, dan X adalah jarak dalam arah yang diukur. Sama seperti pada hukum Fick untuk berat, konstanta A adalah konstanta padat dan sifat elastisitas beda. Dengan menggunakan formulasi ini, prinsip hukum Fick dapat diterapkan pada beda dan memperhitungkan responnya terhadap perubahan tekanan. Meskipun modifikasi ini perlu dilakukan untuk konteks beda, inti dari konsep elastisitas yang mendasari bentuk akan tetap relevan, yaitu apakah aliran aliran selalu dibentukkan dalam suatu sistem atau apakah ada kondisi di mana dan dapat memberikan keuntungan besar. Jelaskan bahwa meskipun aliran laminar sering diinginkan dalam sistem tindakan analisis dan ada beberapa situasi di mana aliran turbulen dapat memberikan keuntungan yang besar. Yang pertama yaitu pertukaran panas efisien. Dalam beberapa aplikasi pertukaran panas seperti dalam perpikaan atau peralatan penukar panas, aliran turbulen dapat meningkatkan transfer panas karena menciptakan campuran yang lebih baik antara benda dan juga permukaan penukar panas. Yang kedua yaitu pengaturan yang lebih baik. Aliran turbulen dapat menghasilkan percampuran lebih efisien dari bahan kimia atau partikel dalam bidang. Berguna dalam aplikasi seperti reaktor kimia atau proses pengolahan makanan. Yang ketiga itu pengurangan tekanan. Meskipun aliran turbulen biasanya memiliki gesekan lebih besar, terkadang diinginkan dalam sistem di mana itu yang signifikan diinginkan. Seperti dalam aliran dalam pipa yang digunakan untuk mengangkut benda besar dan listriknya dan juga gas. Yang keempat yaitu pengendalian gravitasi. Dalam situasi di mana gravitasi berpengaruh besar, seperti dalam aliran air melalui saluran terbuka, aliran turbulen dapat membantu mengurangi gradien tekanan yang dapat menyebabkan kehilangan. Kemudian penting dicatat bahwa aliran turbulen juga dapat menyebabkan tantangan teknis seperti peningkatan tekanan, bisingan, dan konsumsi energi yang besar. Oleh karena itu, pemilihan antara aliran laminar dan turbulen harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi serta trade-off antara efisiensi, kompleksitas dari sistem, dan juga biaya. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa persamaan aliran universal hanya berlaku untuk aliran steady dan incompressible, dan bagaimana kita bisa memodifikasinya untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks. Ini dikatakan persamaan aliran universal adalah persamaan dasar yang digunakan untuk membedakan aliran steady dan laminar dalam pipa lurus dengan beda incompressible. Persamaan ini didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang mencakup yang pertama itu aliran steady. Kecepatan aliran tidak berubah seiring waktu. Yang kedua itu aliran laminar. Aliran fluida mengalir dalam lapisan-lapisan yang teratur tanpa adanya turbulensi yang signifikan. Yang ketiga itu fluida incompressible. Kecepatan fluida tidak berubah selama aliran. Namun dalam banyak situasi, aliran yang dihadapi tidak selalu memenuhi semua asumsi ini. Misalnya dalam aliran yang turbulen, asumsi aliran tidak berlaku. Dan itu jika fluida mengalami perubahan kompresibilitas, asumsi incompressible
situasi yang lebih kompleks seperti aliran yang tidak steady, aliran turbulen atau fluid incompressible, persamaan aliran dan fase harus dimodifikasi yang lebih sesuai. Yang pertama yaitu aliran tidak steady. Dalam kasus aliran tidak steady, persamaan Navier-Stokes merupakan pilihan yang lebih tepat. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan keseimbangan momentum dalam aliran fluid dan dapat memudahkan aliran yang bervariasi seiring waktu. Yang kedua yaitu aliran turbulen. Untuk aliran yang turbulen, seringkali digunakan model turbulensi seperti model K epsilon atau model Reynolds average, Navier-Stokes atau RANS untuk memprediksi distribusi kecepatan dan tekanan dalam yaitu fluid compressible. Dalam kasus fluid compressible, persamaan aliran Doppler atau persamaan Navier-Stokes bersama dengan persamaan kontinuitasan digunakan bukan apakah tidak sepanjang aliran. Yang tepat tergantung pada sifat-sifat khusus aliran yang sudah dipelajari serta tingkat akurasi yang diinginkan. Namun penting untuk diingat bahwa semakin kompleks model yang digunakan, maka semakin rumit pola analisisnya. Pertanyaan yaitu dari Muhammad Ismail dengan NIM 082 111 339. Kita bisa menyesuaikan model elastisitas memperhitungkan perilaku kompleks fluid di bawah tekanan atau aliran yang berbeda. Di sini dijelaskan memodalkan perilaku kompleks fluid di bawah tekanan atau aliran yang berbeda memang merupakan tantangan yang menarik. Salah satu cara untuk menyesuaikan model elastisitas agar dapat memperhitungkan perilaku ini adalah menggunakan model elastisitas yang lebih kompleks seperti model viskoelastis atau model elastoplastik. Itu model viskoelastis. Model ini memperhitungkan sifat viskoelastis dan juga elastisitas dari fluid. Sifat viskositas menyebabkan fluid mengalir dan deformasi tergantung pada kecepatan deformasi. Sementara sifat elastisitas menyebabkan fluid kembali ke bentuk asalnya setelah beban dihapus. Model viskoelastisitas seperti model Maxwell atau model Kelvin-Vogt dapat digunakan untuk memodelkan perilaku ini. Dalam model ini, parameter viskoelastis dapat disesuaikan untuk memperhitungkan perilaku fluid yang berbeda di bawah tekanan atau aliran yang berbeda. Yang kedua yaitu model elastoplastik. Model elastoplastik memperhitungkan sifat plastisitas dari fluid, yang berarti fluid dapat mengalir secara permanen saat dikenai tekanan cukup tinggi. Model ini cocok untuk menggambarkan perilaku fluid yang mengalami deformasi plastis, seperti beberapa jenis tanah bahan lebih kental. Dalam model ini, plastisitas dan elastisitas dapat disesuaikan untuk memperhitungkan respon fluid terhadap tekanan atau aliran yang berbeda. Yang ketiga yaitu model nonlinear elastisitas. Beberapa fluid seperti karet atau bahan-bahan yang mengalami perubahan fase dapat menunjukkan perilaku elastis yang nonlinear. Dalam kasus ini, model elastisitas nonlinear seperti model Flynn atau model Ogden dapat digunakan. Memungkinkan perilaku yang lebih kompleks dari fluid di bawah tekanan atau aliran yang berbeda. Penting diingat bahwa memilih model yang sesuai bergantung pada sifat-sifat khusus dari fluid yang ingin dimodelkan, serta kondisi tekanan dan juga aliran yang digunakan. Selain itu, validasi model terhadap data eksperimental sangat penting untuk memastikan keakuratannya dalam memprediksi perilaku fluid di bawah kondisi yang diinginkan. Yaitu bagaimana aliran-aliran memberikan peran penting dalam efisiensi perpindahan panas dan perpindahan massa dalam berbagai aplikasi, dan apakah ada contoh di mana penggunaan aliran-aliran secara strategis menghasilkan keuntungan yang signifikan. Ini dikatakan aliran-aliran berperan penting dalam efisiensi perpindahan panas dan perpindahan massa dalam berbagai aplikasi karena sifatnya teratur dan terorganisir. Aliran laminar partikel fluid mengalir dalam lapisan yang teratur,
tanpa adanya turbulensi yang signifikan. Hal ini memungkinkan untuk transfer panas ke massa yang terkontrol dan efisien dalam beberapa situasi. Berikut beberapa contoh di mana penggunaan aliran lanyar secara strategis dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yang pertama yaitu pertukaran panas dalam mikrofluida. Dalam mikrofluida di mana ukuran saluran kecil dan laju aliran relatif rendah. Aliran lanyar seringkali lebih dominan daripada aliran turbulen. Aliran lanyar memungkinkan pertukaran panas efisien antara fluida dan permukaan saluran. Teratur, fluida membawa panas secara konsisten dari permukaan ke fluida. Ini digunakan dalam aplikasi seperti mikroreaktor kimia dan pertukaran panas pada chip pendingin pada komputer. Kedua yaitu pertukaran massa dalam proses biologis. Dalam beberapa aplikasi biologis seperti bioreaktor, kultur sel atau proses pemisahan di bidang bioteknologi, aliran lanyar dapat menghasilkan kondisi yang stabil dan berkontrol. Ini penting memastikan pertukaran massa yang tepat antara zat yang terlibat dalam proses biologis seperti nitrin dan juga produk metabolik. Ketiga yaitu pertukaran panas dalam penukar panas spiral. Penukar panas spiral adalah jenis penukar panas yang digunakan dalam beberapa aplikasi industri seperti dalam proses pemanasan atau pendinginan. Aliran lanyar dalam penukar panas spiral memungkinkan kontak yang lebih efisien antara fluida yang memanaskan dan fluida yang didinginkan. Efisiensi pertukaran panas secara keseluruhan. Yang keempat yaitu pembuatan gas dalam kolam distilasi. Dalam kolam distilasi, pemisahan campuran gas dapat dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan kecepatan difusi antara komponen. Aliran lanyar dapat digunakan secara strategis untuk menciptakan kondisi yang lebih terkendali dalam kolam distilasi dan menggunakan gas yang lebih efisien. Dalam semua contoh ini, aliran lanyar digunakan karena dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas perpindahan panas atau massa, serta mengurangi energi yang terbuang karena turbulensi. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam beberapa situasi, aliran turbulen dapat menjadi lebih diinginkan, terutama jika diperlukan perpindahan panas atau massa yang lebih cepat, atau jika terjadi pertukaran yang lebih intens antara fluida dan juga permukaan. Ketiga yaitu apa yang menyebabkan persamaan aliran universal dan yang berlaku untuk aliran steady dan incompressible, dan apakah ada metode atau model tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini dalam menganalisis aliran fluida yang lebih kompleks. Dijelaskan bahwa persamaan aliran universal adalah persamaan dasar yang digunakan untuk membedakan aliran steady atau linear dan incompressible dalam saluran lurus. Persamaan ini hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tersebut karena didasarkan pada asumsi-asumsi khusus yang melandasinya. Beberapa alasan utama mengapa persamaan ini berlaku untuk aliran steady dan incompressible adalah yaitu steady flow. Persamaan universal diasumsikan untuk aliran steady, yang berarti bahwa kecepatan aliran tidak berubah terhadap waktu. Ini memungkinkan untuk menyederhanakan persamaan dan mempermudah analisis. Namun, dalam analisis aliran tak steady, kecepatan dan juga sifat aliran dapat berubah seiring waktu dan memerlukan kompleks. Yang kedua yaitu incompressible. Persamaan universal juga didasarkan pada asumsi bahwa fluida adalah incompressible, yang berarti bahwa kepadatan fluida tetap konstan. Dalam keadaan ini, perubahan volume fluida tidak mempengaruhi sifat aliran. Asumsi ini tidak berlaku untuk fluida yang kompresibel seperti gas di bawah tekanan tinggi. Untuk mengatasi keterbatasan persamaan universal dapat menganalisis aliran fluida yang lebih kompleks. Beberapa metode atau model tambahan dapat digunakan antara lain. Yang pertama yaitu model turbulensi. Untuk mengatasi aliran turbulen atau tak steady, model-model turbulensi seperti model keaksilan atau model Large Eddy Simulation atau LES dapat digunakan. Model-model ini memperhitungkan efek turbulensi dalam aliran fluida dan juga memungkinkan untuk menganalisis aliran yang lebih kompleks.
yaitu model kompresibilitas. Untuk mengatasi keadaan di mana fluida adalah kompresibel, model-model yang memperhitungkan kompresibilitas fluida dapat digunakan. Misalnya persamaan Euler atau persamaan Navier-Stokes. Kompresibel dapat digunakan untuk menganalisis aliran fluida yang mengalami perubahan kepadatan. Ketiga itu metode numerik. Penggunaan metode numerik seperti metode elemen hingga atau metode volume terbatas juga dapat membantu dalam menganalisis aliran fluida yang lebih kompleks. Metode ini memungkinkan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial yang kompleks yang mendasari aliran fluida, bahkan dalam kasus-kasus di mana solusi analitis tidak memungkinkan. Dengan menggabungkan asumsi-asumsi yang lebih realistis dan menggunakan model-model matematika yang lebih kompleks, kita dapat mengatasi keterbatasan persamaan Hagen-Poisson dan menganalisis aliran fluida yang lebih kompleks dengan lebih akurat. Yang ketujuh, pertanyaan dari Devi Nanda Rahma Putri dengan NIM 8211133309. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana implikasi praktis dari pemahaman hukum pada fluida dalam desain sistem atau aplikasi teknis. Jawab, hukum Hooke adalah prinsip dasar dalam mekanika yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda elastis akan sebanding dengan perubahan panjang. Meskipun prinsip ini awalnya diterapkan pada bahan padat, konsepnya dapat diperluas untuk memahami perilaku fluida dalam desain sistem atau aplikasi teknis tertentu. Implikasi praktis dari pemahaman hukum pada fluida dalam desain sistem atau aplikasi teknis dapat meliputi yang pertama itu desain dan analisis untuk pipa. Dalam sistem perpipaan, pemahaman tentang elastisitas fluida sangat penting. Jika tekanan diterapkan pada fluida di dalam pipa, fluida akan respon dengan perubahan volume yang dapat dianggap elastis jika tekanan tidak melebihi batas elastisitas fluida. Pemahaman ini penting dalam menganalisis deformasi pipa dan memastikan bahwa pipa dan komponen terkait dirancang untuk menahan tekanan yang dilakukan. Yang kedua yaitu perencanaan sistem hidrolik dan pneumatik. Untuk juga dapat diterapkan dalam sistem hidrolik dan pneumatik di mana fluida digunakan transmisikan tenaga atau energi. Elastisitas fluida dapat membantu dalam merancang perangkat seperti silinder hidrolik, pompa, katup, dan juga perangkat lainnya agar dapat beroperasi secara efisien dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu pemodelan dan simulasi. Dalam dunia teknik, pemodelan matematis dan simulasi komputer sering digunakan untuk prediksi perilaku sistem. Pemahaman tentang elastisitas fluida memungkinkan para insinyur untuk mengembangkan model matematis yang akurat untuk memprediksi respons sistem terhadap tekanan dan gaya yang diberikan. Hal ini memungkinkan perancangan yang lebih tepat dan evaluasi kinerja lebih baik sebelum implementasi dalam dunia nyata. Yang keempat yaitu desain sistem penyaringan dan filtrasi. Dalam aplikasi di mana filtrasi tidak penting seperti dalam sistem air yang bersih atau industri farmasi. Pemahaman tentang perilaku elastis fluida dapat membantu dalam merancang sistem penyaringan yang efisien dan juga efektif. Pemahaman tentang bagaimana fluida merespon terhadap tekanan dan perubahan aliran dapat membantu dalam memilih material penyaring yang sesuai dengan dan mengoptimalkan desain sistem penyaringan. Yang kelima yaitu pengembangan material dan pelumas. Pemahaman tentang elastisitas fluida juga penting dalam pengembangan material baru untuk aplikasi teknis tertentu, seperti pelumas khusus untuk mesin atau komponen yang beroperasi dalam kondisi tekanan tinggi atau suhu ekstrim. Bagaimana material merespon terhadap tekanan dan perubahan suhu dapat membantu dalam merancang material yang lebih tahan lama dan juga kinerjanya lebih unggul. Dengan memanfaatkan pemahaman tentang hukum pada fluida, para perancang dapat merancang sistem dan juga aplikasi teknis yang lebih efisien, dapat diandalkan dan juga sesuai dengan kebutuhan spesifik dari berbagai industri dan juga aplikasi. Yaitu bagaimana distribusi kecepatan dalam aliran laminar yang digunakan dalam pembuatan fluida atau proses pencetakan tiga dimensi. Di sini dijawab bahwa dalam aliran laminar yang digunakan dalam pembuatan fluida atau proses pencetakan 3D
biasanya memiliki profil yang terorganisir dengan baik. Karakteristik aliran laminar membuat partikel fluida mengalir dalam lapisan-lapisan yang teratur di setiap lapisan. Kecepatan dalam aliran laminar seringkali dijelaskan oleh hukum Poisson untuk aliran dalam tabung silinder. Hukum ini menyatakan bahwa kecepatan aliran atau V dalam aliran laminar secara langsung berkaitan dengan gradien tekanan atau delta P, dan inverse berkaitan dengan viskositas fluida atau eta, dan dimensi saluran aliran, misalnya diameter tabung. Profil kecepatan dalam aliran laminar seringkali berbentuk parabola dengan kecepatan maksimum di tengah dan kecepatan menurun secara bertahap menuju dinding saluran air. Ini disebabkan oleh adanya gesekan antara lapisan-lapisan fluida yang bergerak pada kecepatan yang berbeda dengan lapisan yang lebih dekat ke dinding mengalami gaya gesekan yang lebih besar. Dalam aplikasi mikrofluida atau pencetakan 3D, distribusi kecepatan yang teratur dan terkendali sangat penting untuk memastikan presisi dan konsistensi dalam proses. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang profil kecepatan dalam aliran laminar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangatlah penting, yaitu bagaimana distribusi kecepatan dan tekanan dalam pipa pada aliran Huygens-Poisson. Di sini dikatakan bahwa dalam aliran Huygens-Poisson, distribusi kecepatan dan tekanan dalam pipa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, distribusi kecepatan, di mana aliran Huygens-Poisson adalah aliran laminar, yang berarti bahwa kecepatan fluida pada setiap titik dalam pipa berubah secara linear dari dinding pipa ke pusat pipa. Dan itu kecepatan fluida paling tinggi berada di tengah-tengah pipa atau pusat, sedangkan kecepatan paling rendah berada di dinding pipa. Untuk distribusi tekanan, yang pertama yaitu tekanan dalam aliran Huygens-Poisson menurun secara linear sepanjang pipa dari ujung tekanan tinggi ke ujung tekanan rendah. Dan itu perbedaan tekanan atau delta P yang diterapkan pada pipa menyebabkan fluida mengalir dari area tekanan tinggi ke area tekanan rendah. Kemudian, dalam aliran Huygens-Poisson, kecepatan meningkat secara parabolik dari dinding pipa ke tengah pipa, sementara tekanan menurun secara linear sepanjang pipa dari ujung tekanan tinggi ke ujung tekanan rendah. Berikut sekian penjelasan dari dosen tengah semester untuk mata kuliah mekanika fluida pada soal nomor 1. Sekian dan terima kasih.